The Nun 2 yang dinanti-nanti oleh no one. Enggak. Sebenarnya fenomena ajaib ketika sebuah sequel tampil lebih baik daripada film pertamanya. Ajaib dalam artian agak jarang terjadi. Lantaran sequel biasanya dibikin karena studio berusaha mengulangi kesuksesan sebuah film, maka kualitas sudah pasti bukan perkara utama lagi. Dari sudut pembuatan sebuah sequel itu stakenya lebih kecil, less riskier ketimbang cerita baru. Usaha mereka bisa diperkecil saat ada jaminan penonton bakal datang menonton lanjutan dari sesuatu yang sudah terbukti sukses sebelumnya. Nah, kejadian langka sequel lebih bagus dari pendahulunya wajib kita rayakan karenanya. Ya, karena berarti film tersebut bukan semata pengen memerah kesuksesan ulang, tapi juga melakukan perbaikan-perbaikan. Dan Nantu, kukatakan saja, tampil lebih baik daripada film pertamanya yang sangat uninspiring dan tak memorable. Namun karena The Nun itu saking parahnya, maka kiprah sequel horor karya Michael Cavett ini tak menjadi seajaib itu lagi. Karena barnya too low gitu. The Nun 2 berhasil tampil lebih baik meskipun usaha perbaikannya sendiri sebenarnya amat sangat minim. Mengambil latar waktu beberapa tahun setelah battle antara Suster Irene dengan Valak, The Nun 2 dibuka oleh kematian mengenaskan seorang pastor. Tubuhnya terangkat ke udara, lalu terbakar seketika. Kematian misterius pemuka gereja tersebut ternyata hanyalah satu dari banyak lagi kasus lainnya di berbagai belahan dunia. Nah, sebagai penyintas, Suster Irene yang melanjutkan hidup sebagai suster normal di biara normal, ditugasi kembali oleh gereja untuk mengusut kasus ini. Karena ya, there's no doubt ada di balik itu semua itu ada Valak, si suster iblis. Nah, bersama kolega barunya, Suster Irene harus melacak sebuah relikui kuno serta mencari keberadaan si Valak yang kini bersemayam di sebuah boarding school untuk anak-anak perempuan. Nah, cerita kali ini memang punya bobot emosi karena si Valak actually bersemayam di dalam tubuh si Frenchie alias Maurice, seperti yang kita lihat di akhir film pertama. Sehingga koneksi personal antara Irene dengan Maurice akan jadi hook dramatis saat kekuatan baik dan jahat itu akhirnya nanti bertempur sekali lagi. Selain itu, pemuda baik hati tersebut juga diperlihatkan punya hubungan yang dekat dengan salah satu guru di boarding school dan juga dengan salah satu anak murid yang bernama Sophie. Malahan ini juga lantas jadi kekurangan film The Nun 2 buatku. Bobot emosi cerita ini lebih banyak dan lebih mudah tersampaikan ketika dipantik dari karakter lain, bukan dari karakter utama. Film ini kena penyakit karakter utamanya kalah menarik dibandingkan karakter lain. Aku lebih suka jika cerita fokus di Sophie saja, fokus di kehidupan di boarding schoolnya saja. Simpati kita sebenarnya memang lebih banyak tercurah kepada si kecil Sophie, yang dibully oleh teman sekelas, yang dikatain pacaran sama om-om sama si Maurice. Nah, setting asrama Katolik tempat mereka bersekolah itu juga lebih banyak menawarkan elemen-elemen horor. Misalnya ketika teman-teman Sophie mengajaknya ke chapel yang terbengkalai untuk main challenge yang berbau mistis. Sedangkan ketika cerita ada di Suster Irene, ya, aku suka sama Taissa Farmiga di serial American Horror Story. Tapi di sini tuh karakternya tuh boring. Tapi bosenin bukan karena dia nggak ngakuin apa-apa loh. Karena Suster Irene ini kerjaannya banyak banget. Dia traveling, investigasi, dan nanti harus duel lagi dengan Valak. Cuma ya, terlalu banyak kerjaan sehingga momen-momen untuk development karakternya jadi minim. Ada sih sedikit soal dia teringat akan mendiang ibunya, tapi itu pun tidak berbuah sesuatu yang membuat kita melihat dia tuh sebagai karakter yang genuine gitu. Setidaknya tidak seperti saat kita melihat Sophie, atau malah saat kita melihat kolega barunya si Suster Debra yang diperankan oleh Storm Reid. Nah, karakter Suster Irene punya sedikit sekali inner journey atau pembelajaran diri yang dramatis. Karakternya cuma belajar tentang identitas dirinya ternyata keturunan siapa. Dramatisnya Irene cuma datang dari ternyata. Sementara si Sophie, kita melihat dia dari seorang korban bully menjadi gadis cilik yang berani. Lalu Suster Debra punya arc dari seseorang yang ragu akan kerjaan mereka. Katakanlah dia ini suster yang kurang kuat imannya, namun akhirnya dia menjadi percaya akan sebuah mukjizat. Kepercayaannya yang kuat itu akan mendorong Suster Irene untuk menjadi semakin pede saat ngalahin Valak. Nah, sebagai horror gotik yang kental dengan nuansa religi,
The Nun 2 memang banyak bicara soal mukjizat dan kepercayaan. Pembahasan soal anggur adalah darah Yesus adalah pembicaraan soal menumbuhkan iman, bahwa dengan iman yang kuat maka kebenaran akan terwujud, bahwa akan selalu ada mukjizat di sekeliling bagi orang-orang yang percaya. Dan seperti yang dialami oleh Suster Irene nanti, terkadang mukjizat itu ada pada diri kita sendiri. Nah, alih-alih mengembangkan Irene sebagai karakter, film ini tampak lebih tertarik menggarap Irene sebagai karakter dengan casting meta. Film lebih tertarik membangun benang merah antara Irene yang diperankan oleh Taissa Farmiga dengan Lorraine di timeline The Conjuring yang diperankan oleh kakaknya Taissa, si Vera Farmiga. Dalam salah satu sekuen penglihatan Irene terhadap masa lalunya, sekilas kita lihat ada si Lorraine. Sehingga ini menjadi indikasi bahwa dua karakter tersebut mungkin memang berada dalam satu garis keturunan yang sama. Lore cerita seperti ini memang menarik, tapi menurutku hal-hal trivia seperti begini tuh masih bisa dilakukan sambil tetap membangun personality karakter secara khusus dengan lebih genuine. Jadi film ini tuh sebenarnya lebih tepat jika difungsikan sebagai horor tertutup di settingan sekolah asrama dengan karakter-karakter yang hidup di sana sebagai perspektif. Tapi karena perspektif utamanya adalah Irene, maka cerita akan sering berpindah-pindah ke bagian investigasi yang menurutku membuat kita seringkali terlepas dari dunia cerita yang bikin film ini jadi hidup. Sepulang nonton, aku suka ngecek film di trivia IMDb. Nah, di film ini tuh aku bisa ngelihat disebutkan bahwa total screen time Valak, si Suster Iblis, ternyata cuma 2 menit 57 detik. The Nun 2 sesungguhnya merupakan film yang benar mengandalkan atmosfer horor ketimbang menjadikan sosok demonnya banci kamera. Oh, memang jumpscare-nya ada, banyak. Sebagian besar memang ngeselin, terutama yang muncul di awal-awal. Tapi secara garis besar, film ini mengerti membangun momen-momen seram ke jumpscare tersebut. Valak sebenarnya sering muncul, lore-nya juga mengalami pengembangan, tapi dia ditampilkan dari balik bayang-bayang. Tidak pernah lebih lama dari seharusnya. Ya kan, tidak pernah sampai kita membuat bosan melihatnya. Film malah bermain-main dengan imaji-imaji yang menyerupai Valak. Momen paling kreatif film ini adalah saat memunculkan Valak lewat halaman-halaman majalah di sebuah stand atau kios. Halaman yang berisi gambar-gambar itu membentuk kolase yang serupa dengan penampakan Valak. Dan cara film menampilkannya tersebut benar-benar intens. Antisipasi kita terhadap kemunculan real Valak tetap dijaga tinggi. Film ini ngerti the art of bikin penonton menahan napas dalam ketakutan. Setiap entrance Valak, entah itu beneran dia atau bukan, benar-benar terasa fresh dan jadi momen horor yang jempolan. Dan bukan hanya si Valak, di film ini tuh ada satu horor lagi, satu makhluk horor lagi, yang menurutku bisa saja mereka bikin film tersendiri dari si makhluk horor ini. Ya kan, saking efektifnya film itu memperkenalkan dirinya. Nah, karena itu jugalah aku jadi merasa kesal dengan editing yang dilakukan oleh film ini. Sebenarnya aku juga nggak yakin apakah hal itu memang dari sononya dibuat cut-to-cutnya seperti itu karena ngincar rating umur misalnya, atau ya karena ulah sensor kita. Tapi yang jelas, treatment cut-cut film ini tuh dalam menampilkan adegan-adegan horor terasa agak off. Ketika kamera sudah menangkap misteriusnya dengan ciamik, tensi sudah terbangun, exit adegan atau punchline horor seringkali terasa terlalu cepat, sehingga momen-momen seram tersebut jadi terasa kurang nendang. Flow horror film ini pun jadi terasa nggak benar-benar sempurna. Nonton film ini tuh jadi kayak terasa kentang gitu. Udah capek-capek membuild up suspense, tapi puncak pelampiasannya tidak memuaskan. Kayak misalnya nih lagi adegan si Valak lagi bunuh satu korban. Nah, momen dia nakut-nakutinnya tuh udah dapet, tapi saat dia went for the kill, tiba-tiba kejadian itu berlangsung cepat gitu. Jadi nggak puas ngelihatnya. Sense horror film ini sebenarnya sudah ada di tempat yang tepat. Gambar-gambar dan build up-nya keren semua untuk standar skena horor. Hanya saja, kalau ternyata ini bukan salah sensor, maka film ini adalah horor dengan timing paling nggak precise yang aku tonton. Nggak puas nontonnya. Ceritanya pun gitu. Padahal dibandingkan dengan film pertama, film kali ini punya bobot dramatis, punya karakter yang cerita mereka mampu membuat kita peduli, punya development juga. Sayangnya, semua itu ada pada karakter yang nggak tepat, dalam artian bukan pada karakter utama. Heroin utama film ini tetap dibuat cukup badass dan segala macam, tapi dia cuma punya kejadian. Irene ini bentukan karakternya itu kayak tipikal hero dalam film action.
Development dia nyaris tidak ada, melainkan cuma ternyata. Dan karena cerita harus ngikut perspektif si karakter utama ini, maka cerita yang mestinya kuat di kejadian sekolah asrama jadi sering berpindah. Jadi ya, film ini adalah peningkatan dari film pertama, tapi itu pun lebih karena film pertamanya memang ngeset standar terlalu rendah. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk The Nun 2. That's all we have for now. Dunia cerita Conjuring dan The Nun sepertinya sudah diset untuk segera bertemu kembali. Apa hubungan Lauren dan Irene menurut kalian? Share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydersit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.